Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Wahyu diberikan kepada kita saudara untuk menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Di dalamnya ada nubuat saudara. Nubuat itu artinya sesuatu sejarah yang akan terjadi. Sama seperti nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, satu pun tidak ada yang meleset saudara. Semua nabi berbicara bahwa akan datang seorang juru selamat dunia, yaitu Firman jadi manusia. Dan dia lahir di Bethlehem. Tepat seperti kata-kata itu, apalagi terutama dalam kitab Mika saudara. Kata-kata itu saudaraku menjadi sebuah sejarah benar. Terjadi 2000 tahun lebih yang lalu saudara. Tidak berbeda seperti Wahyu ini. Di dalamnya ada banyak nubuat. Wahyu itu artinya saudara adalah yaitu menyingkapkan atau membuka sesuatu yang akan terjadi saudaraku di masa mendatang, terutama juga yang sedang terjadi. Dia memberitahukan. Makanya penting saudara ada wahyu, memberitahukan keadaan yang sedang terjadi, juga yang akan terjadi. Kata firman Tuhan saudara ya. Makanya ada 7 gereja di Alkitab ini, mulai dari kitab Efesus, Wahyu pasal 2, sampai Wahyu pasal 3. Ada 7 gereja, itu merupakan gambaran, yaitu perjalanan gereja, sampai nanti datangnya Tuhan Yesus ke bumi ini. Dan kepada mereka diberi wahyu saudara. Artinya disingkapkan kepada mereka bagaimana kondisi perjalanan iman mereka di perjalanan. Dan apa yang akan terjadi saudara. Tapi kita juga mesti tahu ya, gereja itu kan sebetulnya kan arti gereja itu kan berasal dari kata eklesia. Yang artinya adalah dipanggil keluar. Nah kita kan dipanggil keluar seperti orang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Dari perbudakan Mesir. Sama seperti kita saudara. Kita dipanggil keluar dari dosa. Oleh Tuhan Yesus. Dengan kita mau terima Yesus, bertobat dan memberi diri dibaptis saudara. Sesuai dengan Alkitab. Disitulah kita disebut gereja. Nah sebagai gereja, kita ini orang percaya. Perlu ada wahyu saudara. Ya, untuk tadi menyingkapkan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tujuannya saudara supaya apa? Coba kita baca sebentar kitab Amsal saudara. Amsal ya, supaya kita mulai saudaraku memahami. Kitab Amsal 29 saudara. Amsal 29. Supaya kita tahu kalau kita ini kan gereja Tuhan. Tuhan gak biarkan kita saudara berjalan tanpa tujuan ya. Kita harus tahu tujuan kita. Kita harus tahu pasti tujuan kita dipanggil keluar dari dosa. Mau kemana kita? Supaya kita saudara datang ke gereja begini bukan hanya bukan rutinitas, bukan hanya kewajiban seperti cara-cara orang lain, saudara. Tapi ada sebuah pengetahuan yang pasti bahwa yang kita kerjakan ini adalah kita sedang melakukan perjalanan iman, saudara. Sehingga kita datang penuh kerinduan. Kita bukan hanya terdaftar dalam gereja,
atau hanya menjadi anggota jemaat. Tapi pastikan memang kita tahu tujuan kita kemana. Kalau saudara tidak tahu tujuan kemana, misalnya berangkat kemana-mana, saudara cuma jalan-jalan, muter-muter saudara. Tapi kalau kita tahu pasti tujuan kita akan mengerjakan perjalanan iman ini dengan semakin baik dan semakin sungguh-sungguh. Bukan semakin kendor saudara. Kita baca saudara, Amsal 29 tentang apa tujuan wahyu ini saudara kepada kita. Ayat yang ke-18. Kita baca Amsal 29 ayat 18, 32 iya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, bangsa Israel, kalau kita baca saudara, di dalam perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel mengikut Tuhan. Di sana saudara jarang ketika tidak ada wahyu, mereka menjadi liar saudara. Iya, apalagi terutama kitab hakim-hakim, kitab raja-raja. Itu yang paling kalau kita baca sangat memberi penjelasan kepada kita tentang wahyu ini. Di sana saudara, wahyu ini kan diberikan oleh Roh Kudus melalui hamba Tuhan. Dulu saudara, pemberian Roh Kudus itu dibatasi saudara. Itu hanya kedaulatan Tuhan saja kepada orang-orang tertentu. Pertama kepada nabi, kedua kepada raja, ketiga adalah kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu disebut pelayan di gereja, di bait Allah, yaitu Lewi. Di sana ada imam besar, ada imam, saudara. Ya, mereka diberikan Roh Kudus, saudara. Juga hakim-hakim itu juga sebetulnya adalah juga seorang nabi, saudara. Jadi mereka diberikan, saudaraku, Roh Kudus untuk memberi pewahyuan kepada orang Israel, supaya orang Israel jangan liar, saudara. Nah, makanya dulu orang Israel ketika misalnya dipanggil Tuhan lah, raja atau nabi atau misalnya hakim, maka mereka ini tidak ada lagi saudaraku wahyu. Maka mereka nanti akan mengerjakan apa yang mereka pandang benar. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi si A berbeda dengan si B. Si A ngomong A, si B ngomong B. Dan saudaraku, yang mereka kerjakan semaunya. Karena saudaraku tidak ada wahyu. Yaitu apa? Menyingkapkan, memberitahukan apa yang sedang terjadi. Dan apa yang mereka harus kerjakan. Dari apa? Dari ayat ini. Dari hukum-hukum Tuhan atau firman Allah, saudara. Kata ayat ini. Makanya dulu waktu hakim meninggal dalam kitab hakim-hakim, mereka menjadi liar, saudara. Karena tidak ada lagi firman wahyu. Iya, enggak ada. Sehingga mereka, saudaraku, ada yang mereka menyembah berhala. Ada mereka, saudaraku, enggak apa-apa kalau enggak kebaktian. Iya, bagi mereka semua tuh. Enggak apa-apa kalau hidupnya semau gua. Jadi saudara, mereka dulu tidak ada wahyu, tidak ada penyingkapan, tidak ada pemberitahuan firman Allah, apa yang mesti mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi liar. Namanya liar, saudara ya. Saudara tahu seperti kalau binatang liar, nggak bisa dijinakkan, saudara. Dia mengerjakan semaunya. Seperti itu dulu kondisi moral orang Israel, saudara. Tapi kalau datang misalnya dimunculkan Tuhan hakim-hakim, para nabi, lalu para nabi menyampaikan pewahyuan, yaitu firman Allah. Apa yang mereka sedang kerjakan, salah apa enggak? Dan apa yang mereka mesti lakukan di hari mendatang. Lalu mereka menjadi tidak liar, saudara. Ujungnya mereka menjadi jemaat yang sangat diberkati, saudara. Karena memang berkat itu turun atas lewat hamba Tuhan. Seperti saya misalnya, kalau misalnya nanti saya terakhir
Di penutupan doa kita saya katakan, angkat tangan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus, saat itulah turun berkat ke saya, lalu mengalir kepada saudara. Sehingga saudara pulang sudah membawa berkat. Dan berkat rohani itu yaitu firman, akan nanti terjadi, akan memenuhi berkat-berkat jasmani kita, baik makan minum kita, seluruh kebutuhan kita di hari-hari perjalanan kita kemudian, saudara. Makanya saudara diberkati karena apa? Ada berkat rohani turun kepada saudara. Usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kita sehat, di perjalanan kita dijagai Tuhan. Itu saudara berkat-berkat datang. Itu tujuannya kita salah satunya. Kenapa kita datang ke gereja, saudara? Nah, di sini firman Allah berkata, kalau tidak ada wahyu menjadi liar. Makanya kita bersyukur di gereja ini ada wahyu, saudara. Iya, ada pewahyuan kepada kita, selalu memberitahukan, Tuhan itu selalu memberitahukan kondisi kita. Apa kita, saudaraku, masih TK dalam kerohanian kita? Apa sudah SD? Apa sudah SMP atau SMA? Tuhan beritahu. Iya. Dan pewahyuan itu sering terjadi, saudaraku, pemberiannya lewat khotbah-khotbah, saudara. Yang kedua, lewat penglihatan dan nubuat. Iya, lewat mimpi. Sering, saudaraku, terjadi pewahyuan seperti itu. Makanya misalnya kalau saya khotbah begitu ya, ada kadang-kadang ibu-ibu bicara kepada saya, Pak, dari mana Bapak tahu seperti itu kehidupan rumah tangga saya? Siapa yang beritahu Bapak? Oh, enggak ada yang beritahu saya bilang. Itu namanya, saudaraku, pewahyuan, penyingkapan apa yang sedang terjadi. Iya kan? Kalau enggak ada penyingkapan, misalnya dia menyembunyikan dosa, enggak dibongkar dia punya dosa, saudara, nanti dia malah makin senang melakukan dosa itu. Oh, enggak ada yang tahu kok. Tapi ketika ada penyingkapan, baik melalui mimpi, penglihatan, nubuat, lewat khotbah, kita baru berkata, ya ampun, seperti itulah hidup saya. Di sanalah, saudaraku, pewahyuan itu membuat kita tidak menjadi liar lagi, saudara. Ya kan? Ini, saudaraku, gunanya. Kenapa ada pewahyuan? Kembali dulu, saudara, tadi kitab Wahyu pasal yang ke-7. Nah, seperti ayat ini, saudara, pewahyuan ini, saudaraku, ya, sangat luar biasa. Kalau kita baca, saudaraku, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Memang, saudara, itulah kelebihan orang Israel, ya. Kalau Israel ini, kalau kitab Roma pasal 3, ini kelebihan mereka. Coba kita baca. Kenapa mesti kepada Israel dulu, ya? Lihat dalam kitab Roma 3 ayat 1 dan 2. 3:2, iya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, nah ini, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, ini kelebihan mereka, saudara. Orang Israel ini. Makanya jangan heran kalau Matius 10 berkata, jangan dulu kamu pergi menyampaikan firman ya kepada bangsa lain. Pertama-tama kepada orang Israel dulu. Makanya dulu Tuhan Yesus pertama kali datang kepada Israel, baru ke kita. Itu kelebihan mereka. Nah, makanya wahyu tadi kepada Israel diberitahukan duluan. Apa, saudara? Pewahyuan yang mana? Tentang, saudaraku, yaitu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Juga kepada kita. Kita kan juga Israel secara rohani. Israel itu kan ada dua, ya. Israel jasmani, juga Israel rohani. Jasmani yang di sana, yang tinggal di Yerusalem, saudara. Kita adalah Israel secara rohani. Nah, di akhir zaman, kata firman ini kalau kita baca, akan datang, saudaraku, berbagai penderitaan. Disinilah, saudaraku, Tuhan kasih tahu kita bahwa di hari mendatang
di akhir zaman seperti sekarang ini, Tuhan kasih tahu, Tuhan mewahyukan kepada kita, akan ada penderitaan saudara, yang tidak biasa. Di sana saudaraku penderitaannya ada 3 serial. Pertama adalah 7 meterai. Kalau kita baca mulai kitab Wahyu pasal yang kelima. Ada 7 meterai. Di dalamnya saudara menjelaskan tentang mulai meterai 1 dan meterai 2 sampai meterai 7. Menjelaskan bagaimana nanti kondisi akhir zaman ini. Banyak penderitaan. Iya. Lalu saudara, serial yang kedua apa? 7 sangkakala. Sangkakala itu artinya seperti trompet ya. Dulu saudara kalau dalam kitab Imamat, dibuat mereka itu ada sangkakala dengan bunyi-bunyi yang berbeda. Kalau misalnya bunyi 1 kali, itu berarti ada mereka harus mendengar pengumuman. Kalau dia bunyi 2 kali, wah keadaan sedang gawat. Kalau bunyi 3 kali misalnya, wah siap perang. Jadi saudara ada sangkakala saudara. Nah, di akhir zaman akan ada nanti saudaraku 7 sangkakala. Di dalamnya banyak penderitaan saudara. Ada banyak. Termasuk saudara yang kemarin saya posting di grup kita. Kan ada hujan es di Surabaya ya. Ada di sana beberapa kota yang kena hujan es. Waduh saudara. Batu-batunya lumayan saudaraku. Iya. Iya. Dan di sana saudara ada yang senang, ada mereka mengalami sakit saudaraku. Itu firman Allah sudah mewahyukan itu. Kitab Wahyu ini saudara. Belum nanti saudaraku laut menjadi darah. Dan lain-lain saudara. Ada banyak di sini saudaraku sangkakala. Dan yang ketiga, serial ketiga adalah 7 cawan murka Allah. Wah ini saudaraku sangat dahsyat nanti. Termasuk makanya ada penyakit-penyakit ini. Sekarang terjadi perang saudaraku. Itu nggak bisa dihentikan saudara. Iya. Penyakit nanti ada di mana-mana. Kelaparan, perang, gempa bumi. Dan hal-hal yang mengejutkan lainnya. Itu nggak bisa saudaraku direm. Karena Tuhan sudah ngomong. Kalau Tuhan udah ngomong, nggak bisa diberhentikan siapapun. A ya tetap A, itulah Tuhan kita. B katanya tetap B. Ya. Nah seperti ini saudara, supaya kata ayat ini, lihat, Wahyu pasal 7. Hari itu saudara, yaitu malaikat ya, tentang saudaraku kalau kita baca, mengenai meterai ini, sangat luar biasa tentang penderitaan yang terjadi di bumi. Tapi Tuhan mengatakan waktu mau dirusakkan nanti bumi ini, harus dimeteraikan dulu hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, ini saudara. Perlu saudaraku ada meterai, tanda di dahi. Makanya saudara kalau dalam pewahyuan ya, penglihatan ini. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, di dahi kita ini ada saudaraku tanda salib ya. Meterainya Tuhan. Sama saudaraku begini, seorang kalau hamba ya, kalau dalam kitab Imamat. Ya Imamat, kalau ada seorang menghambakan diri kepada tuannya, itu saudaraku ada tandanya diberi. Misalnya ditusuk telinganya. Supaya dia adalah, itu tanda bahwa dia menjadi hamba kepada tuannya. Nggak bisa lagi bergeser. Itu gunanya saudaraku meterai, tanda. Kalau tidak ada tanda ini, mereka nanti akan menjadi korban, mengalami yang begitu luar biasa nanti yang akan menimpa dunia ini.
ada meterai. Meterai kita apa, saudaraku? Coba kita baca dulu, apa sih meterai kita? Supaya kita terselamatkan, saudaraku, dari kondisi yang akan datang ini. Dalam kitab Efesus pasal 4, saudara. Efesus pasal 4. Ayat yang ke-30. 32, iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Meterai kita, saudara. Dan dengan meterai itu nanti akan Tuhan taruh di sini kita tanda salib, saudara. Di dahi kita. Apa meterai kita? Roh Kudus. Saudara tahu apa gunanya meterai? Setidaknya kan meterai itu ada dua, saudaraku, gunanya. Pertama apa? Itu menjadi alat untuk saudaraku mensahkan sebuah dokumen atau surat-surat. Ya. Alat penjamin keabsahan surat menyurat. Kalau nggak ada, saudaraku, misalnya meterai itu, kalau nanti dibawa ke pengadilan, itu saudaraku, itu akan ditolak, saudaraku. Nggak diakui, saudara. Sama seperti kita ini adalah dokumen Tuhan, saudara. 2 Korintus 3 berkata, kita disebut surat Kristus, saudara. Sebagai surat Kristus perlu ada meterai. Perlu ada meterai. Apa meterainya? Roh Kudus. Sebagai di sini penjamin keabsahan kita sebagai surat Kristus. Makanya ini pentingnya, saudaraku. Kita harus tahu tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu, saudara, kita tidak boleh berkata, oh saya imani saya penuh Roh Kudus. Tidak seperti itu. Iya. Pribadi Roh Kudus, saudara, harus tahu. Ciri-cirinya sama kita itu minimal 3. Pertama apa ciri Roh Kudus, saudara? Orang itu harus berbahasa roh. Sebab bahasa roh bukti seorang penuh Roh Kudus. Tapi jangan bahasa roh dibuat-buat, ya. Apalagi sama bahasa rohnya semua. Apalagi kayak model di Jakarta. Saya dengar saja. Di sana diajari berbahasa roh, saudara. Bilang ya bala 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 bala. Semuanya berbala-bala, saudara. Ujungnya nanti takut bebala, saudara. Tidak seperti itu. Menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 4, saudara, berkata, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Sesuai dengan pemberian Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Jadi ketika Roh Kudus hinggap pada kita, memenuhi kita, maka dia akan nanti mengeluarkan lewat roh kita, lidah kita, bahasa-bahasa. Namanya bahasa roh, saudara. Beda-beda bahasa roh kita. Kalau saya dengar Pak Sintua, Pak Parhobas. Bahasa rohnya beda dengan saya. Kalau sekarang sama, saudara, bahasa roh. Bisa dipelajari. Jangan main-main. Kita nggak boleh keluar dari firman. Iya. Walaupun yang bicara itu seorang malaikat dari sorga. Kata kitab Galatia 1 ayat 8 berkata. Kata-kata itu begini, saudara. Kalau ada seorang menyampaikan berita Injil kepadamu, berbeda dari Injil yang telah kami beritakan. Walaupun itu seorang malaikat yang menyampaikan dari sorga, terkutuklah dia. Nah makanya tidak main-main, saudara, kita ini. Makanya saya nggak mau keluar dari firman Tuhan. Memangnya siapa kita? Memangnya kita lebih hebat dari Roh Kudus? Perlu kita apa beri pengertian sama Roh Kudus? Tidak. Dia roh yang tidak terbatas. Kata kitab Yohanes pasal 3, saudara. Dia roh yang tidak terbatas. Kalau iblis, rohnya terbatas, saudara.
Itu sudah terbukti pada saat Musa penuh Roh Kudus. Bagaimana saudaraku di sana para ahli sihir dengan roh jahatnya saudaraku terbatas kuasanya. Enggak bisa saudaraku menyamai Musa. Tertinggal jauh saudara. Enggak terbatas saudaraku Roh Kudus kuasanya dalam diri kita kalau bekerja. Kita yang membatasi Roh Kudus bekerja. Dengan apa? Kurang percaya dengan dosa-dosa kita saudara. Itu yang membuat masalah. Nah ini yang pertama tujuannya saudaraku. Roh Kudus itu adalah meterai sebagai penjamin kepemilikan. Yaitu penjamin keabsahan surat menyurat. Nah kita ini surat Kristus. Yang dimeteraikan Roh Kudus. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, itu yang pertama saudara. Kalau kedua saudaraku, apa tujuan daripada saudaraku meterai di sini? Kalau dalam Efesus 1 berkata, apa dibilang? Roh Kudus itu adalah penjamin kepemilikan atas apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Wah, luar biasa ini saudara. Kalau tadi kan tanda Roh Kudus itu, tadi saya ulangi dulu lagi. Seorang penuh Roh Kudus tadi ditandai dengan berbahasa roh. Kedua, diberi karunia-karunia roh. Ada 9 karunia roh. Harus tahu kita. Pertama karunia bernubuat. Kedua karunia menyembuhkan. Karunia mengadakan mujizat. Karunia memberi pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia memberikan iman. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Yang ke-8 karunia menafsirkan bahasa roh. Yang ke-9 karunia apa? Bukan. Satu lagi 9 itu. Satunya adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Makanya saudara, contoh begini. Kita pernah kedatangan di sini saudaraku, ada hamba Tuhan. Biasanya kalau datang hamba Tuhan kepada kami, saya pribadi pun dikasih tahu Tuhan itu. Nah ini orang ini masih merokok ini. Kadang-kadang saudara ada hamba Tuhan masih merokok, saudara terus terang saja. Tapi di luar dari sini ya, kalau yang di sini udah aman lah kalau di sini. Nggak ada yang merokok ini. Tuhan kasih tahu kepada kita, wah dia merokok ini. Saya nggak libatkan dia berkhotbah saudara. Nanti kalau dia berkhotbah, nanti saya takut saudaraku, roh merokok yang turun kepada jemaat. Ujungnya nanti semua jemaat merokok semua saudara. Takut saya. Apalagi di saudaraku pernah saya lihat. Mulutnya lebar saudara. Wah ini bahaya nih orang ini. Nanti kalau khotbah dia nanti jadi jemaat jadi mulut-mulut. Mulutnya nanti lebar-lebar kemana-mana. Enggak pada porsinya saudara. Takut saya. Enggak boleh di sini saudaraku roh yang salah. Menyampaikan firman. Harus Roh Kudus saudara. Enggak boleh di sini roh merokok yang menyampaikan firman. Apalagi roh mulut yang lebar-lebar. Oh jangan saudara. Takut saya jemaat enggak terbentuk. Nanti ngomongnya ke sana ke sini. Namanya lebar saudara. Ngomong sana, ngomong sini. Ya kalau bersaksi enggak ada masalah saudara. Tapi kalau ngomong sana sambil ditambah-tambah omongan. Wah bahaya saudara. Jemaat bagaimana bisa terbentuk? Jangan main-main saudara. Nah ini saudaraku namanya karunia saudara. Ada 9 karunia roh. Dan satu lagi apa ciri Roh Kudus saudara? Dia ada buah-buah roh. Ada buah roh. 9 juga. Dimulai dari kasih, kesetiaan sampai kepada penguasaan diri saudara. Ada 9. Nah ketika saudaraku 3 hal ini melekat dalam diri seseorang, dipastikan orang itu adalah
seorang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya saudaraku, kalau kita ada ibadah hari Selasa, ibadah pengurapan Roh Kudus, meminta Roh Kudus, saudara. Termasuk saudaraku, nanti ada doa 10 malam ya. Bulan 5 yang akan datang menjelang bulan 6. Kita akan ada doa 10 malam khusus meminta baptisan Roh Kudus. Ini penting saudara, supaya kita termeterai. Karena ini kan sudah janji Tuhan di sini, ngomong apa dia? Jangan merusakkan dulu. Sebelum hamba-hambaku dimeteraikan. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Ini pentingnya saudaraku, Roh Kudus. Nah makanya tadi kalau yang kedua tadi apa janjinya? Apa tentang meterai Roh Kudus? Yaitu tanda, yaitu penjamin kepemilikan atas semua janji-janji Tuhan. Ini saudara, sangat luar biasa tentang meterai ini saudara. Ya. Nah kembali saudaraku kepada Wahyu pasal 7. Tapi jangan heran, jangan salah juga saudara ya. Di akhir zaman sudah dikasih tahu. Tanda-tanda seorang nanti menjadi milik Antikristus juga harus tahu. Nanti kan akan datang saudaraku. Antikristus ya. Ini harus tahu kita. Nah makanya saudaraku kita diberitahu. Penting kita saudaraku. Tetapi kita perlu tahu saudara kedatangan Antikristus kan. Bahwa coba kita baca sebentar dalam Wahyu pasal 13. Saudara, nanti akan muncul Antikristus. Wahyu pasal 13 ini ada di sana 2 judul. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, yaitu binatang macan tutul, berkepala singa dan berkaki beruang, saudara. Itu Antikristus. Yang kedua di sini binatang yang keluar dari dalam bumi. Siapa ini? Nabi palsu. Ah, ini sudah harus tahu. Ya. Dan mereka juga saudaraku, tujuannya apa? Supaya mereka menyembah kepada naga atau setan, saudara. Ya. Dan kepada mereka diberi meterai. Nah ini meterai saudaraku, berbahaya nanti ini. Apa meterainya saudara? Juga nanti ditaruh di dahi atau di tangan. Coba kita baca. Ayat 16 sampai 18. 32 iya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah ini saudara, tanda ini nanti ada tanda manusia. Kenapa bilangan 6 tanda? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Makanya dibilangan bilangan manusia. Kalau hari ke-7 kan sudah selesai sempurna. Makanya angka 7 itu adalah angka sempurna saudara. Karena seperti hari ini. Kita hari Sabat, hari ke-7. Kita datang pada hari yang sempurna saudara. Supaya kita terus disempurnakan Tuhan. Ya. Nah saudara, mereka juga nanti untuk saudara mengabdikan diri menjadi hamba kepada iblis itu menggunakan tanda. Tanda apa? 666. Kalau tidak di tangan, di dahi saudara. Ini saudaraku. Ya. Dan mereka ini biasanya diberikan saudara kalau mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akan diberi tanda itu. Tapi saudara jangan salah ya.
Tanda ini nanti diberi kalau datang antikristus. Sekarang saudaraku memang sudah banyak berkeliaran antikristus. Tapi bosnya belum datang. Pemimpinnya belum datang. Siapa tadi antikristus ini? Yaitu di sini pasal 13 ini ayat yang kedua, binatang yang kulihat yang serupa dengan macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Saudara, ini kalau kita baca Daniel ini akan dijelaskan lebih rinci, saudara. Nah, binatang macan tutul ini, saudara, ini adalah Yunani, saudara. Singa ini adalah Babel. Beruang ini adalah Roma. Makanya nanti saudara, antikristus itu akan lebih berkuasa nanti karena dia badannya adalah macan tutul. Memang dari Yunani. Bekerja sama dengan berbau Roma dan Babel. Kata firman ini saudara, bukan kata saya. Kita nggak boleh mengada-ngada. Kata firman ini. Suatu hari nanti bisa saya jelaskan mereka ini apa macam itu. Nah saudara, tentang Yunani ini, Babel maupun saudaraku Roma, kan kita mesti tahu, antikristus itu adalah kerajaan ke-8. Ini jangan harus, saudara harus tahu ini. Di bumi ini kan sudah ada tempo hari beberapa kerajaan ya. Pertama kerajaan Mesir. Pada masa Yusuf saudara, kalau kita baca. Beruntunglah kita punya Alkitab ini memberitahukan itu ya. Itu gunanya selalu kita baca ini. Diberitahu semua di sini. Sehingga kita tidak liar, saudara. Bukan apa kata orang. Kayak sekarang ini. Waduh, saudara. Iya, sekarang nggak ada di banyak di YouTube. Iya. Iya itu katanya sekarang ini melalui vaksin. Di sana katanya ada implan. Berupa microchip kecil. Tanda 666. Tidak, saudara. Tanda 666 itu diberikan pada masa datangnya antikristus. Bosnya. Kata ayat ini. Jangan salah. Orang kan sekarang heboh dengan pemberitaan-pemberitaan di YouTube. Kalau tidak ada firman ini, saudara, kita akan liar, ikut-ikutan dengan mereka. Kalau nggak ada ini, itu gunanya kita baca Alkitab. Sehebat apapun saudaraku nubuat seseorang, mimpi seseorang, penglihatan seseorang, kalau tidak berdasarkan firman, yang benar tetap Alkitab, yang salah adalah dia. Nggak bisa keluar dari firman. Sampai-sampai saudaraku, waduh bagaimana ini? Nah kerajaan pertama kan Mesir. Kedua kerajaan Asyur atau Syria. Syria dulu berkuasa saudara. Yang ketiga kerajaan Babel. Pada masa Daniel. Yang dia saudaraku dibuang ke tanah Babylon. Kerajaan Babel, Babylon atau Babel. Keempat kerajaan Media Persia, di mana dulu Media dikuasai, rajanya adalah Darius. Persia siapa? Kores atau Cyrus, saudara, kalau bahasa Inggrisnya. Kores. Kalau yang kelima, kerajaan Yunani. Dan yang keenam adalah kerajaan Roma pada saat Yesus datang. Roma ini pun terbagi dua, saudara, kerajaannya. Karena dia berupa kalau yang dilihat oleh siapa? Nebukadnezar ada namanya emas kepalanya, patung itu, kedua per sini. Perak perutnya, dadanya perak, perutnya adalah tembaga. Lalu kakinya besi. Kalau emas itu dijelaskan Daniel adalah Babel. Itulah dipimpin oleh Nebukadnezar kan hari itu. Kedua adalah perak. Siapa perak ini? Yang tadi saudara. Persia.
Babel menjadi Persia, kiri kanan. Kanan ini Persia, kiri adalah Media. Mereka bersatu. Makanya bersatu mereka kan. Menjadi Persia besar. Kalau Alkitab ngomong ya. Lalu saudaraku perutnya adalah siapa? Yunani saudara. Lalu kakinya adalah Roma. Roma ini kaki kan ada dua. Roma pertama sudah berlalu. Akan muncul nanti Roma yang baru. Masuk ke dalam kerajaan ini. Kerajaan keberapa? Ketujuh. Harus tahu ini. Nggak bisa meleset itu. Iya, artinya di sana Roma itu berbau Roma nanti. Sudah tahu kalau Roma itu seperti apa? Kan sudah tahu kan? Kehidupan mereka itu seperti apa? Nah, saudaraku, tapi nanti Roma yang baru itu kaki sebelah menyebelah itu hanya sebentar, kerajaan ketujuh. Lalu ada terakhir kerajaan ke-8. Kata kitab Wahyu saudara, pasal 17. Kerajaan ke-8 itu kerajaan antikristus. Sekarang ini sedang persiapan memasuki ke kerajaan yang ke-7. Itu pun hanya sebentar. Dan nanti baru muncul kerajaan antikristus. Inilah dia. Wahyu pasal 13. Siapa mereka nanti ini? Dia sudah pernah ada. Dia tidak ada lagi. Dan akan ada lagi. Siapa yang pernah ada? Dari 5 kerajaan dikatakan Alkitab. Yunani. Karena muncul di dalam Wahyu pasal 13. Macan tutul. Badannya. Apalagi Zakaria pasal 9. Udah dikasih tahu itu. Yunani. Tapi dia berbau Babel dan berbau Roma kakinya saudara. Suatu hari ini. Inilah dan mereka ini dirasuk roh antikristus. Makanya saudara sekarang kan kita sudah tahu Eropa yang adalah salah satunya Yunani. Sudah tahu muncul sekarang? Belum muncul tapi pernah muncul dia menguasai dunia. Makanya itu dia sudah pernah ada tapi tidak ada. Sekarang tidak ada dia. Kerajaannya. Karena sudah jatuh sekarang. Walaupun ekonominya ditolong oleh Bank Dunia, bahkan Eropa bersatu. Tetap Yunani masih jatuh. Siapa nanti akan membangkitkan ekonominya? Roh antikristus, saudara. Itu akan membangkitkan ekonomi mereka. Dan dia akan menguasai dunia. Dan nggak boleh jual beli kalau nggak memakai tanda 666. Tujuannya apa tanda itu tadi? Supaya itu menjadi alat, menjadi meterai, supaya menyembah si iblis atau naga atau disebut setan lewat antikristus. Kata firman Tuhan. Ya, supaya kita jangan sampai salah. Dan tanda itu diberi pada masa kedatangan dia muncul. Tapi saudara, ya itulah luar biasanya. Lihat di sini ya, baru nanti datang setelah antikristus, baru dia punya nabi palsu. Nah ini nabi palsu ini saudara. Nabi palsu ini tugasnya di sini apa? Mengadakan mujizat. Apa mujizat antara lain? Supaya orang tercengang. Nanti bisa dia menurunkan api dari langit ke bumi. Wih, orang akan kagum. Wih, luar biasa ya. Kalau orang Kristen gak tahu Alkitab, dia akan, woi hebat dia. Nanti dia sembah. Baru nanti dia diminta, saudaraku. Dikasih dia tanda 666. Yang kedua tanda dia apa? Nanti akan dibuat patung binatang. Dan patung binatang itu, bisa nanti dia saudaraku dikasih kuasa bisa ngomong patung itu. Nah, suatu hari lihat patung-patung. Makanya di rumahmu jangan ada patung-patung ya. Apalagi miliknya apa itu. Nanti dia bisa ngomong, saudara kaget. Kamu ngapain itu Kamu jangan macam, kaget kita. Tapi kalau saudara tahu ada firman ngomong gitu, wah ini bahaya nih. Tahu kita. Tetapi saudara, penting kita paham. Antikristus ini bosnya nggak bisa muncul sebelum
Pengangkatan buah sulung gereja. Ini saudara, kan nanti pengangkatan ada 2 kali ya. Pertama pengangkatan buah sulung gereja. Yang kedua, pengangkatan buah susulan. Nah kalau gereja sulung belum terangkat, antikristus belum nongol. Makanya saya heran kok dibilang di vaksin itu ada angka gini. Pertanyaannya saudara, sudah datang belum antikristus? Belum datang, bosnya itu. Belum datang. Dan dia punya nabi palsu. Dan nabi palsunya itulah nanti yang memberikan tanda 666. Jangan sampai salah saudara. Sekarang udah datang belum dia? Belum. Karena gereja, buah sulung gereja belum terangkat saudara. Baru nanti dia nongol. Kata kitab 2 Tesalonika pasal 2. Iya. Ya memang soal vaksin ini tergantung kita. Mau terima, nggak ada masalah. Nggak terima juga ada masalah. Dan itu nggak menentukan kita ke surga apa ke neraka. Bagaimana kalau mereka para perawat itu? Para dokter itu? Kan perlu mereka ada imunitas lebih kan? Untuk saudaraku mengatasi mereka yang mengalami sakit. Kalau mereka Kristen, anak Tuhan, apa dalam diri mereka saudara meterai 666? Tidak ada. Jangan sampai salah saudara. Banyak sekarang ini salah, heboh saudaraku. Kirim sana, kirim sini, yang namanya postingan orang lain. Kok banyak orang kagum dengan orang lain? Kok nggak kagum dengan firman ini? Yang memberitahu kita. Ada pewahyuan di sini. Iya. Nah makanya Roh Kudus penting tadi. Nanti apa tujuan juga Roh Kudus itu? Yang akan mengangkat kita ke sorga. Coba kita baca dulu saudaraku bagaimana Wahyu berkata. Kita baca dulu, bukan Wahyu, Kisah Para Rasul pasal 8, pasal 9. Kisah Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal apa ini? Pasal 8. Lihat kata-kata ini. Ayat 39, 32 iya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Roh Kudus melarikan Filipus. Sama dengan Wahyu pasal 12. Lalu anak itu dilarikan ke pengasingan. Siapa yang melarikannya? Roh Kudus. Makanya nanti saudara Roh Kudus itu nanti sama kita itu ada seperti sayap. Ya, sayap. Kita terbang saudaraku nanti. Tapi memang ada seperti itu. Ada juga dia tidak menggunakan sayap. Dia memang ada Roh Kudus dalam dirinya. Dia terbang saudara. Saya hanya saudaraku mimpi saja. Saya mengalami pengangkatan. Sangat saudaraku sukacita luar. Begini terangkat ya gitu ya. Saya teringat saudaraku bagaimana saya terangkat. Iya. Walaupun hanya pemberitahuan seperti pewahyuan. Tapi saya sudah bersukacita. Begini terangkat itu ya. Seperti Yesus terangkat. Nanti suatu hari akan ada pengangkatan loh saudara. Kita diangkat ke surga saudaraku. Seperti Tuhan Yesus yang terangkat pada hari ke-40. Dia terangkat disaksikan para muridnya. Lalu dia hilang di balik awan saudaraku. Iya. Kita pun nanti akan dilarikan Roh Kudus terangkat. Itulah tadi salah satu gunanya kita penuh Roh Kudus, saudara. Itu meterai. Makanya saudaraku, ayat ini berkata tadi, jangan dulu rusakkan apa-apa. Tapi harus saya meteraikan dulu. Nah makanya kalau yang tidak termeterai, itu akan mengalami, maaf ya kata-kata, dirusak. Akan mengalami, yaitu penderitaan yang begitu dahsyat itu saudara. Yang menimpa yang dunia ini saudaraku apa tertimpa. Tapi percaya saja saudara, dia sudah janji. Dia pasti memberikan kita Roh Kudus. Asal berjuang ya. Berjuang apa? Berjuang meminta. Karena nanti cara juga ya ini saya mungkin terlalu berani saya menyampaikan. Tapi tidak ada masalah. Karena Wahyu pasal 12 ngomong begitu kok.
Karena saya pernah ditanya dari kumpulan hamba Tuhan, ya kumpulan kami, kumpul hamba Tuhan. Lalu waktu ada pertanyaan seseorang, Pak, saya mau tanya dulu, bagaimana kalau, kan ada jemaat yang menanyai saya katanya, kalau kita nggak perlu Roh Kudus, bagaimana kita nanti terangkat Pak? Bagaimana nasib kami? Jadi saudara, nggak ada yang bisa menjawab saudaraku saat itu. Lalu saya jawab, itu sederhana itu saya bilang. Karena nanti pemberian Roh Kudus itu bisa diberikan pada saat nanti, di saat pengangkatan, waktu Tuhan datang nanti di udara, kita akan tiba-tiba diberikan Roh Kudus. Yang penting orang itu sudah berjuang. Dengan berdoa, berpuasa, tapi belum dikasih tidak apa-apa. Tetap berjuang, beriman kudus. Lalu saudara apa? Saat itulah, pada detik pengangkatan, detik itu dikasih. Asal berjuang. Dan yang kedua saudaraku, syaratnya apa yang paling utama? Kudus, saudara. Kudus. Nah ini saudaraku, perjuangan kudus dalam sebuah, yaitu buah sulung gereja ini. Ini standar utama. Kekudusan. Kekudusan ini nanti yang menentukan kita. Apa di tingkat 1 kita ke sorga? Apa di tingkat 2? Standar kekudusan kan berbeda-beda ya. Makanya nanti siapa yang di tempat 1 dan tempat 2, tempat 3? Kan sorga itu ada 3 tingkat. Di tingkat mana nanti kita? Tergantung kekudusan kita. Makanya saudaraku perlu hidup kudus. Jangan saudara penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tapi nggak kudus, nggak ikut saudara terangkat. Yang kudus terangkat. Karena saat itu bisa diberikan Roh Kudus. Itu sudah kami alami. Misalnya kalau dalam penglihatan. Maaf ya saudaraku, katakanlah seperti anak saya ini, Bonerges ini. Dia kan belum penuh Roh Kudus ya, tapi udah berjuang gitu ya. Pas pengangkatan dalam penglihatan itu, dia ikut terangkat dia. Dia ikut terangkat dia. Bagaimana itu? Apa standarnya? Kekudusan. Makanya berjuang hidup kudus. Inilah saudaraku, memang kudus itu berjuang. Karena kalau tidak kudus, kita nggak ikut terangkat. Karena kalau kita berdosa, dosa itu akan memberati kita, membuat kita tidak ikut terangkat. Kata kitab, Yesaya pasal 43 berkata, kamu memberati aku dengan dosamu. Apalagi dalam kitab Mazmur 89. Di sana saudara ada orang penuh Roh Kudus, tapi hidupnya nggak kudus. Tuhan menolak dia saudara. Waduh. Ayat itu ngomong ya. Apa namanya Mazmur 89? Tuhan menolak yang diurapi. Lihat kata-kata itu. Makanya standar yang paling utama tadi itu apa? Ketika kita penuh Roh Kudus, tujuan Roh Kudus apa tadi juga? Untuk saudaraku mengajar kita, memimpin kita, menguatkan kita, supaya mampu hidup kudus. Makanya saudara, beruntung kita masih diberi kesempatan. Sekarang ini, untuk berjuang hidup kudus. Tolong ya saudara, karena tujuan Tuhan memanggil kita apa? Untuk kudus. Makanya karena seriusnya tentang kekudusan ini, menentukan kita ke sorga, makanya Tuhan Yesus datang ke bumi dalam rangka menguduskan kita. Tapi ketika kita sudah dikuduskan lewat bertobat dan dibaptis, kok kita kembali lagi ke dosa? Jangan saudara. Kita harus berjuang ikut dalam pengangkatan buah sulung gereja. Saudara penuh Roh Kudus tapi nggak kudus, nggak ikut terangkat. Tuhan sudah kasih tahu itu ke kami. Iya. Tuhan sudah kasih tahu. Kita penuh Roh Kudus tapi nggak kudus, nggak ikut terangkat. Tinggal saudara. Nah yang tertinggal inilah nanti akan memasuki kerajaan antikristus saudara selama 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama, kan ada dibagi 2 nanti ini. 3,5 tahun yang pertama akan ada penyembahan baru atau ibadah baru. Gereja-gereja akan mulai kosong saudara, karena takut. Mulai mereka melarikan diri. Di sana saudara ke orang-orang percaya akan mengalami sengsara. Jangan lupa itu saudara. Kalau tertinggal. Lalu saudaraku di sana Israel masih bekerja sama nanti ya. Didukung saudaraku. Antikristus mendukung orang Israel, mereka kerja sama.
Tapi di tengah-tengah nanti 3,5 tahun kedua, antikristus akan menyatakan diri sebagai Allah. Makanya saudaraku apa di sana? Orang Israel langsung tidak mau lagi kerjasama. Di sana diberlakukan angka 666 karena mereka akan menduduki gereja-gereja di seluruh dunia. Orang percaya yang tertinggal akan mengalami penderitaan. Akan mengalami penderitaan yang dari antikristus yang firman Tuhan ngomong, aduh, belum pernah terjadi penderitaan itu. Ya, tapi ada tujuan penderitaan. Kalau kita bisa bertahan ya, syukur-syukur saudara. Kadang-kadang datang saja sedikit, maaf ya saudara. Datang hujan dikit aja, kita bisa nggak jadi ke gereja saudara. Baru penderitaan tentang hujan. Apalagi ingusan dikit. Kenapa nggak kebaktian? Namboru, Mbak, iya, saya lagi ingusan Pak. Baru ingusan tidak bisa kebaktian. Bagaimana Markus pasal 2 maupun Lukas 5? Apa dibilang? Ada orang berani menggotong orang sakit ke gereja. Pernah kami alami itu, ada orang sakit digotong ke gereja. Untung sembuh dibuat Tuhan. Pulang dia sudah jalan kaki senang-senang sukacita. Iya saudara. Apalagi penderitaan masa antikristus, enggak seperti itu penderitaannya. Berbeda. Makanya saudaraku saya harapkan kita berjuanglah. Nanti di 3,5 tahun kedua disitulah muncul berkuasa sepenuhnya antikristus itu. Dan akan dipaksa memakai tanda 66. Karena 66 itu kan nggak bisa kita berjualan membeli kalau nggak menggunakan itu. Ya, itu sahabat saudaraku. Makanya kita berjuanglah supaya kita mengalami pengangkatan buah sulung gereja. Ya, pengangkatan nggak apa-apa saudara. Mendingan kita menderita karena malam kebaktian, udah capek kerja, udah malam, tapi lebih baik menderita begitu daripada nanti menderita masa 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama permulaan penderitaan, 3,5 yang kedua adalah penderitaan besar. Kalau saya lebih memilih sekarang ini menderita. Udahlah nggak apa-apa saya puasa, menderita sekarang. Makanya dari cara-cara sikap kita ikut Tuhan ini, itu yang menentukan memilih kita pengangkatan buah sulung apa pengangkatan buah susulan. Itu sekarang udah kelihatan sebetulnya saudara. Iya. Udah kelihatan. Lebih baik menderita sekarang. Contoh hari Minggu begini. Ada undangan arisan. Enggak apa-apa, tinggalkan saja. Lebih baik menderita dibenci mereka. Yang penting kita mendahulukan Tuhan dulu. Itu namanya baru saudaraku siap menderita karena Tuhan. Iya, siap menderita. Iya, harus siap menderita. Enggak apa-apa. Sekarang gini, mau capek pun enggak apa-apa. Lebih baik capek sekarang. Puasa sekarang. Apa kata orang sekarang menderita enggak masalah. Itu mempersiapkan kita saudaraku. Karena penderitaan itu tujuannya apa? Untuk mematangkan kita kan. Yang kedua, penderitaan itu mengerjakan yaitu kehidupan kekal. Supaya kita jangan di sana jadi penderitaan itu membuat kita tidak berdosa. Kata 1 Petrus 4 ayat 1. Nah makanya penderitaan ada menyertai kita sekarang ini. Penderitaannya masih biasa. Tujuannya mematangkan kita. Karena buah sulung itu namanya buah. Buah sulung itu apa artinya? Buah yang duluan matang. Contoh saudara kalau ada matang misalnya rambutan. Kan ada duluan matang di situ. Nah itu yang diambil duluan. Seperti itu nanti kalau kita matang duluan, matang yaitu secara natural dari pengertian-pengertian firman yang selama ini kita dengar, kita baca. Lalu kita menjadi dewasa. Orang yang dewasa rohani lah nanti saudara akan mengalami pengangkatan. Nah kalau kita masih TK, SD, SMP gimana? Kerohanian kita. Tapi saudaraku yang kedua berjuang hidup kudus saudara. Nah kalau kita sudah matang, ini yang dipetik duluan berangkat saudaraku. Janganlah saudaraku, kita lihat ini biasa-biasa saja ya. Nanti kalau penderitaan di 7 tahun itu jangan main-main saudara. Maka sekarang berjuanglah kita. Tentu saudaraku, kita mintakan kita penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin kita hidup dalam kebenaran. Hidup kudus. Karena standar nanti kita terangkat itu kekudusan saudara. Ini jangan main-main saudara kekudusan.
Kalau ada sedikit dosa, saudaraku, kita tidak terangkat. Makanya supaya kita tidak berdosa, ini tujuannya. Itulah gunanya kita kebaktian. Diajari kita dari firman ini, saudara. Saudara, di sini digembalakan Tuhan dalam rangka mempersiapkan kita mengalami pengangkatan. Kalau nggak terangkat, udah capek kita. Ya, udah saudaraku kita menderita. Kok kita nggak terangkat? Jangan, saudara. Berjuanglah. Lebih menderita sekarang. Saya percaya, saudara. Maka saudaraku, kita sebagai yang dimeteraikan Tuhan ini, kita, saudaraku, berjuang oleh Roh Kudus itu, kita hidup kudus. Dan siap menderita dalam perjalanan sekarang ini. Dan kita matang. Kalau nanti Tuhan datang kedua kali, dia masih di udara. Kita akan dipanggil, saudaraku, nama kita, ikut pengangkatan. Maka bersyukurlah kalau nama kita dikenal Tuhan. Nama kita dipanggil. Dan saya harapkan dengan kita mulai hari ini, berjuanglah terus, saudaraku. Hidup dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Yaitu hidup dalam kekudusan. Walaupun menderita, tidak apa-apa. Itu mempersiapkan kita supaya kita matang. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Siap menjadi pengantin perempuan gereja. Gereja Buah Sulung. Itu akan mengalami pengangkatan dulu. Tapi kalau tertinggal, siap-siaplah di sana, saudaraku, mengalami penderitaan luar biasa. Datang aja tsunami dan lain-lain, sudah begitu luar biasa menderitanya. Tapi kalau kita, saudara, berjuanglah kita. Kita sudah diberi pewahyuan kepada kita. Gereja ini dikasihani Tuhan, saudara. Itu pembuktian saudara dan saya mau datang ke gereja. Tentu kedatangan kita sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, selain kita diberkati di bumi, juga kita, saudaraku, dipersiapkan mengalami pengangkatan Buah Sulung gereja, dibawa Tuhan kita sampai ke sorga. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri.